Terserah, boleh Kak Ade, boleh biar kelihatan muda ya. Ya, alhamdulillah baik Mbak Eni. Mbak Eni apa kabar? Nah, baik juga. Kelihatan sumringah banget ya Kak Aide, udah semangat untuk mengupas sampai akar-akarnya produk Wijaya Busipek ini. Iya dong, karena kali ini bisa ketemu sama teman-teman dan juga ayah bunda yang kita akan bahas bersama-sama seperti apa sih Hijaya Bisipek. Karena tentunya berbeda ya dengan produk yang sebelumnya pernah diluncurkan oleh Raya. Jadi kita akan bahas bersama-sama seperti apa keunggulannya dan kenapa sebenarnya produk ini hadir begitu. Ya, oke. Tadi udah sedikit dijelaskan sama Kak Sahal. Mungkin ini lebih detail lagi sama Kak Ade ya, begitu ya. Ya. Oke, mungkin langsung saja Kak Ade. Hijaya Bisipek ini disusun oleh Kak Ade sendiri ya, atau ada tim Raya lainnya mungkin? Iya, betul. Jadi kalau untuk cerita terus konsep memang saya yang berkesempatan untuk menyusunnya gitu. Tentu saja dibantu dengan teman-teman dari tim Raya untuk kaitannya dengan tata letak, desain dan lainnya. Ya, luar biasa ya. Hijaya Bisipek ini disusun langsung oleh Kak Ade. Dan jangan lupa Mbak Eni, kita ada bagi-bagi ya di bedah produk kali ini. Jadi nanti kita akan membagikan Hijaya Bisipek juga buat peserta yang berkesempatan untuk mendapatkannya. Caranya bagaimana Mbak Eni ya? Nah, untuk teman-teman dan ayah bunda di sini yang pengen mendapatkan hijayah Bisipek dari Mbak Ade secara gratis ini, caranya cukup gampang, yaitu stay ini acara bedah produk ini, terus terlihat. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab atau pengen tanya langsung ke Ade, bisa langsung bertanya di kolom chat kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak, pemaparan materi tentang Hijaya Bisipek, waktu dan tempatnya saya berikan ke Kak Ade. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda dan teman-teman semua. Kenalan lagi ya, mungkin ada yang baru masuk. Perkenalkan saya Ade Yulia, penulis buku anak dan juga produk kreator dari Raya Kreativa. Jadi kali ini, di bedah produk kali ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari Raya, yaitu Hijayah Bisipek kepada teman-teman semua. Dan nanti kita akan dibantu untuk start screen oleh Kak Sahal. Silakan Kak untuk start screen-nya dulu. Nah, mungkin teman-teman atau ayah bunda kemarin juga sudah melihat ya berseliweran flyer-flyer atau gambar-gambar yang di-share oleh teman-teman agen Raya maupun dari Raya Kreativa sendiri terkait dengan Hijayah Bisipek. Jadi seperti tagline-nya, jadi di dalam Hijayah Bisipek ini kita memuat 11 cara menyenangkan untuk belajar mengenal Hijayah. Baik, sudah di Oke. Nah, sebelum masuk ke produk, sebenarnya saya ingin berbicara terkait dengan latar belakang kenapa produk ini hadir, gitu ya. Nah, kenapa sih Hijayah Bisipek itu ada? Jadi setiap orang tua pada dasarnya itu kan selalu menginginkan untuk agar anaknya cinta Al-Quran, agar anaknya itu bisa membaca Al-Quran, agar anaknya itu juga bisa nantinya menghafal isi dari dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya orang tua itu mulai untuk mengajarkan sedari dini anaknya untuk bisa membaca Al-Quran dimulai dari mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini saya ingin tahu kepada ayah bunda, nanti bisa bantu jawab di kolom chat ya. Sejak usia berapa nih ayah bunda dan teman-teman semua mulai mengenalkan hijaiyah kepada anak-anak? Boleh silakan teman-teman mulai bisa menjawab ya. Oh, oke. Mbak Irma menjawab mulai usia 3 tahun.
Ada juga Mbak Siti mulai usia 2,5 tahun ya. Wah, Mbak Ika mulai usia 2 tahun. Ya, baik, memang banyak orang tua seperti teman-teman semua yang ada di sini, kebanyakan mulai mengenalkan huruf hijaiyah ini sejak dini, mulai dari usia 2 tahun, kemudian ada yang 3 tahun, bahkan kemarin ada juga teman yang bercerita bahwa sejak di bawah setahun itu sudah mulai dipaparkan dengan huruf-huruf hijaiyah, caranya dengan sering diperlihatkan atau dipaparkan dengan huruf-hurufnya secara visual. Nah, tapi ternyata mengenalkan huruf hijaiyah kadangkala ini tidak selamanya mulus gitu ya, Ayah Bunda ya. Bahkan sebagian orang tua ada yang merasa kesulitan, tak jarang prosesnya juga ada dramanya, kadang hingga anak pun merasa tertekan. Jadi saya pernah diceritain sama temen nih, bahwasanya dia sudah mencoba eh, mengajari anaknya hijaiyah bertahun-tahun, tapi terasa menantang atau sulit sekali. Bahkan dia mencoba untuk ya udah nggak sama bunda gitu ya, kita coba diajak untuk belajar ngaji bersama dengan orang lain, belajar huruf hijaiyah dengan orang lain pun dia tidak mau, kesulitan gitu. Sehingga kadangkala di saat proses-proses seperti ini tak jarang itu orang tuanya juga merasa terbebani, anak pun juga sama merasa terbebani. Nah, proses awal pengenalan huruf, pengenalan hijaiyah ini sebenarnya ketika mendatangkan trauma itu kan sebenarnya kurang baik juga untuk anak-anak ya. Sehingga ketika mereka merasa itu menjadi beban, mereka tertekan, itu prosesnya menjadi sesuatu yang traumatis buat anak-anak. Gitu. Nah, ketika kesulitan itu datang, maka apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang pertama adalah kita perlu tenang. Jangan sampai belajar hijaiyah itu memang jadi beban. Nah, kita perlu evaluasi, jangan-jangan metode yang kita berikan itu belum tepat untuk anak kita. Lalu yang perlu kita ingat-ingat juga nih, jangan pula langsung menjudge anak kita lamban dibandingkan anak yang lain, gitu ya. Karena setiap anak tentu saja berbeda-beda. Metode yang satu, metode A bisa jadi cocok. Misalnya ada anak yang bisa langsung mengenal hijaiyah hanya cuma dengan melihat poster gitu ya. Tapi bisa jadi anak yang B tidak bisa dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi kita perlu cek kembali juga apakah proses belajar selama ini yang dijalankan ini sudah menyenangkan atau justru membosankan atau justru membuat anak itu menjadi beban gitu. Karena kita sebagai orang tua memang perlu kreatif ya Ayah Bunda dan teman-teman untuk bisa mempelajari anak kita gaya belajarnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa yang paling tepat sehingga kita bisa menghadirkan metode yang pas buat mereka gitu. Oke, bisa di next Kak Sahal. Nah, kita akan langsung masuk ke bedah produk gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sedang kebingungan gitu ya untuk mencari metode belajar yang tepat, maka kita bisa menggunakan beragam alat bantu. Alat bantunya seperti apa? Kita bisa memilihkan alat bantu seperti buku atau produk edukasi gitu ya, yang nantinya bisa mempermudah jalan kita untuk mendampingi anak kita untuk belajar. Nah, alat bantu ini kita bisa pilih yang lebih mudah anak itu bisa belajar dengan semakin banyak inderanya, tidak hanya indera visualnya saja. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita bisa mengajak anak itu dengan beragam cara, beragam metode. Jadi kita harus perlu bisa mengenali cara terbaik untuk mengenalkan hijaiyah pada si kecil. Itulah kenapa kemudian hadirlah hijaiyah Bisipek. Hijaiyah Bisipek ini memuat 11 cara menyenangkan yang bisa orang tua coba kepada anaknya. Misalnya, bagi anak yang kesulitan untuk belajar hanya dengan secara visual saja, dipaparkan hurufnya, kemudian dihafalkan bacaannya gitu ya, itu ternyata anak itu kesulitan. Maka kita bisa pakai cara yang lain. Nah, di sini ada 11 cara yang bisa ayah bunda coba untuk anaknya dan nanti bisa dipilih mana kiranya metode atau cara yang paling tepat untuk si kecil. Nah, jadi yang pertama, apa saja 11 cara yang ada dalam hijaiyah Bisipek ini? Yang pertama, ada si hijaiyah letter. Jadi anak-anak dipaparkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang tidak hanya ada di kartu, tapi juga ada di dalam puzzle
yang tersedia dalam Hijayah Bisipack ini. Jadi ini merangsang indera visual anak untuk bisa mengenali bentuk-bentuk huruf hijaiyahnya. Lalu yang kedua ada si visual association. Jadi di dalam kartu-kartu atau flashcard di dalam Hijayah Bisipack ini kita memuat gambar benda-benda yang menyerupai huruf dari huruf hijaiyah tersebut, sehingga anak itu kemudian bisa mengenali hurufnya. Oh, ternyata mirip ya dengan benda-benda di sekitar rumah. Oh, ternyata mirip ya dengan benda-benda yang aku sering temui. Nah, ini asosiasi bentuk ini akan mempermudah anak yang memang mereka imajinatif begitu ya, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mengenali bentuk dari huruf hijaiyah tersebut. Terus cara yang ketiga adalah jadi di Hijayah Bisipack itu ada ceritanya atau listen to Hijayah story. Maka di dalam kartu-kartunya di sini itu ada beragam cerita-cerita sederhana yang akan mengantarkan anak untuk mengenali setiap hurufnya. Nah, ini mendengarkan cerita, membacakan buku itu juga merupakan salah satu cara untuk mengasah kemampuan pra membaca anak. Selanjutnya yang keempat adalah tracing with finger. Jadi anak-anak diajak untuk di dalam kartu-kartu Hijayah Bisipack ini, flashcard-nya ada beragam bagian yang bisa anak itu menelusuri dengan tangannya. Jadi ketika anak itu diberikan pengalaman untuk menelusuri dengan tangannya, indera perabanya berjalan, maka dia akan lebih mudah untuk mengingat bentuk dari huruf hijaiyah tersebut. Kemudian yang kelima adalah, nah karena kartu-kartu atau flashcard yang ada dalam package ini itu dia wipe and clean, dan kami juga menyediakan ada spidolnya yang bisa dihapus gitu ya, maka anak-anak itu bisa menebalkan huruf hijaiyah dengan spidol. Jadi bold the hijaiyah letter with marker itu adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan menulis huruf hijaiyah, menebalkan hurufnya. Kemudian cara yang keenam, kami menyediakan juga pipe cleaner. Nah, seperti di tangan saya, ini ada pipe cleaner atau kawat-kawat bulu ya dengan beragam warna. Nanti di dalam package itu ada pipe cleaner yang bisa digunakan untuk membuat beragam bentuk huruf hijaiyah. Nah, ini menarik sekali karena ternyata ada juga kami kan melakukan beragam uji coba produk juga ya kepada orang tua, kepada anak-anak. Ternyata ada juga orang tua yang merasakan, oh iya, saya nggak pernah terpikir ya menggunakan pipe cleaner gitu untuk bisa belajar huruf hijaiyah gitu. Karena dengan pipe cleaner ini anak bisa diajak untuk membentuk huruf yang sedang ia pelajari. Dengan membentuk huruf, ini mengasah koordinasi mata dan tangan, mengasah kreativitas anak, dan ini akan membantu anak untuk lebih ingat lagi seperti apa bentuk hijaiyahnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada make hijaiyah letter with buttons. Jadi kami juga menggunakan media-media seperti kancing. Nah, kancingnya itu nanti ada di dalam package yang digunakan untuk disusun satu persatu di atas flashcard untuk mengikuti bentuk huruf hijaiyah yang sedang dipelajari. Ini juga akan menguatkan ingatan mereka tentang bentuk hurufnya. Selanjutnya yang ke-8, ada juga pom-pom. Jadi ketika anak tidak suka dengan misalnya, oh aku masih sulit menggunakan kancing. Nah, anak ini bisa memilih mini pom-pom. Mini pom-pom ini juga bisa digunakan untuk disusun satu persatu di atas flashcard dan nantinya menyerupai bentuk huruf yang sedang dipelajari. Ini juga berguna untuk menstimulasi sensori dan motorik halus anak-anak. Nah, ketika sensori dan motorik halusnya mereka itu juga distimulasi ya ayah bunda, ini juga akan sangat bermanfaat bagi untuk mengasah kemampuan pra menulis mereka. Terus yang kesembilan ada write hijaiyah in floor. Jadi kami juga menyediakan tepung yang nantinya bisa ayah bunda keluarkan lalu ditaruh di atas nampan dan ajak anak untuk membuat bentuk huruf hijaiyah di atas tepung.
Nah, ini sangat berguna agar indera perabanya, sensorinya itu berkembang dan juga mereka bisa mengingat bentuknya dengan mereka membuat hurufnya di atas tepung, begitu. Terus kemudian yang ke-10, ada cara lainnya juga. Nah, ini adalah hijayah puzzle. Jadi di dalam produk hijayah Bisi Pack ini ada 4 lembar puzzle yang bisa dilepas pasang, yang nantinya bisa anak-anak itu bisa lepas pasang dulu boleh, terus kemudian ada juga yang dicocokkan dengan huruf yang ada di flashcard, dan bisa juga waktu itu ada ide bermain juga, puzzle-puzzle ini diletakkan di atas air terus minta anak untuk menangkap atau menjaring mana huruf yang sedang dipelajarinya, begitu. Terus kemudian yang ke-11 ada fun activities. Jadi di dalam flashcard ini kita juga ada worksheet-nya. Jadi di situ ada fun activities yang bisa teman-teman atau anak-anak itu lakukan, diisi dengan menggunakan spidol ya, yang nantinya bisa dihapus juga untuk mereka bisa lebih mengingat atau lebih paham dengan huruf yang sedang dipelajarinya. Nah, itu tadi ada 11 pilihan ya, 11 pilihan yang yang dimuat dalam hijayah Bisi Pack ini yang nantinya bisa dipilih oleh orang tua, mana sih metode yang cocok buat anak aku, bahkan bisa dicobain juga semuanya. Begitu ya. Jadi ini ada 11 cara yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi nanti kalau Ayah Bunda ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom komentar ya. Kita akan lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah baik, kita akan lihat lagi apa spesifikasi produk dari detailnya yang ada di dalam ketika dalam satu package apa saja. Next, Kak Sahal. Oke, jadi ini ya package-nya. Jadi dalam package Hijayah Bisi Pack ini ada packaging berupa sliding box. Warnanya nanti bisa pilih ya, ada biru, ada merah. Nanti boleh dipilih sesuai dengan kesukaan anak. Dan di dalamnya ada 4 lembar puzzle hijayah dari bahan alpom. Terus kemudian ada juga 30 flashcard dan worksheet. Ada 1 spidol, ada 24 mini pom-pom, ada 3 mini pot cleaner, ada 12 kancing, dan ada juga 1 kantong tepung. Ini semua nanti bisa didapatkan ketika ayah bunda memiliki hijayah Bisi Pack. Jadi selengkap ini sehingga nantinya bisa benar-benar mencoba mana yang paling pas untuk si kecil. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke manfaat. Jadi apa sih manfaat dari hijayah Bisi Pack ini? Jadi yang pertama tentu saja belajar mengenal bentuk huruf hijayah dengan 11 cara yang menyenangkan. Lalu apa keunggulannya antara hijayah Bisi Pack ini dengan yang lain? Nah, di produk ini mempermudah proses belajar anak karena melibatkan lebih banyak indera anak. Jadi nggak cuma indera visual saja. Tadi kalau lihat 11 cara menyenangkan tadi ya, indera perabanya ada, indera auditorinya atau pendengarannya juga jalan, sehingga ini melibatkan lebih banyak inderanya. Nah, ini bagus untuk anak ketika lebih banyak indera yang terlibat dalam proses pembelajaran, maka itu akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Nah, yang ketiga, ada menstimulasi sensorik dan motorik halus anak. Kenapa sih ditambahkan dengan tadi ya, ada pom-pom, kancing, pipe cleaner, ini memang tujuannya sekaligus untuk menstimulasi sensori dan motorik halus anak, karena biasanya anak-anak usia dini ini memang salah satu poin pentingnya adalah kemampuan motorik halus yang bisa distimulasi. Lalu kemudian bisa melatih koordinasi mata dan tangan si kecil karena ada activity-nya ya yang harus dikerjakan, terus ada menata-nata pom-pom atau kancing. Nah, ini juga bermanfaat untuk mengasah kreativitas. Ada juga untuk meningkatkan daya ingat, melatih kesabaran, melatih kemampuan memecahkan masalah, dan yang menarik dari produk ini sebenarnya
dirancang untuk bisa melatih kemampuan pra-membaca dan pra-menulis anak. Jadi aktivitas yang kelihatannya sederhana ya ayah bunda, seperti menyusun pompong, menyusun kancing, membuat huruf di atas tepung, terus juga membacakan cerita. Nah itu sebenarnya kita sedang melatih kemampuan pra-membaca dan pra-menulis mereka. Sehingga nanti di waktu yang tepat, itu karena sudah ada fondasinya gitu ya, kemampuan membaca dan menulis mereka itu akan terstimulasi dengan baik. Lalu kemudian jangan lupa di dalam ini ada juga cerita yang mudah dipahami, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan kosakatanya. Dan juga di kartu ada juga belajar untuk mengenal kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi dalam satu package ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Next. Detail spesifikasinya kita lewatin aja ya Kak, karena tadi sudah dijelaskan. Kita langsung menuju ke, ya, jadi ayah bunda dan teman-teman di Raya Kreativa itu kami biasanya ketika meluncurkan produk itu selalu melakukan uji coba produk terhadap anak-anak dengan rentang usia yang sesuai. Tadi kayaknya di kolom komentar ada beberapa pertanyaan ya yang relate ya. Saya pilih satu dulu tentang Hijayah Bisipack ini bisa dimainkan dari usia berapa dari Mbak Siti. Nah, ini berkaitan dengan uji coba yang kami lakukan kepada anak-anak. Kami melakukan uji coba produk ini mulai dari anak usia 3 tahun sampai usia 7 tahun. Dan ternyata memang setiap anak itu memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Meski sebenarnya boleh ketika ayah bunda ingin mengenalkan kepada anak di bawah usia 3 tahun. Namun tentunya perlu dengan pengawasan orang tua karena ada bagian-bagian atau bagian-bagian dari si Hijayah Bisipack itu seperti pom-pom, kancing, pipe cleaner yang mungkin perlu diawasi lebih oleh orang tua ketika anaknya masih di bawah 3 tahun. Nah, ini hasil uji cobanya dari Raya. Ini ada Sindung usianya 4 tahun. Ini menggunakan kancing, membuat hurufnya dengan menyusun kancing itu ternyata jadi favoritnya Sindung. Kemudian ada lagi, kita coba lagi. Next, Kak Sahal. Ada ke Bilal. Bilal juga, Bilal 3 tahun. Ini ternyata dia paling suka bagian menebalkan huruf. Jadi di bagian latihan itu dia suka sekali mengerjakan worksheet-nya berulang kali. Nah, terus kemudian ada juga next. Ada Sendang ini usia 6 tahun. Nah, dia ternyata suka membuat huruf hijaiyah dengan menggunakan pipe cleaner. Jadi dia memang anaknya suka yang berbau kreativitas ya. Jadi memilih pipe cleaner ini untuk mengenal huruf hijaiyah. Terus kemudian ada lagi, ada Agung 6 tahun. Nah, dia itu paling tertarik untuk mencocokkan huruf hijaiyah dari puzzle dengan flashcard sehingga Agung ini lebih mudah mengingat tiap hurufnya. Kemudian ada lagi, next, ada Deva. Deva ini 7 tahun. Deva ini juga suka menggunakan pipe cleaner untuk membuat hurufnya. Jadi ternyata meski tadi ayah bunda sudah mengenalkan huruf hijaiyah ini sejak dini, ternyata ada juga nih anak-anak yang di usia 6, 7 tahun itu masih butuh pengulangan untuk mengenalkan huruf hijaiyah seperti Deva, seperti ini. Terus kemudian next ada lagi Kalisa. Kalisa ini 4,5 tahun. Nah, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ternyata dia lebih suka flashcard yang menampilkan seluruh huruf hijaiyahnya, sehingga dia bisa berusaha menyebutkan satu persatu hurufnya. Terus kemudian ada lagi Aira. Aira ini paling suka mengerjakan activity atau fun activity yang ada di dalam worksheet. Next, untuk Reza ini ternyata dia suka bermain pom-pom, jadi dia lebih tertarik dengan menata pom-pom satu persatu, mengikuti bentuk huruf hijaiyah di atas flashcard. Lalu next,
Nah, kemudian ada Ardi. Ardi dia ternyata dia suka semuanya ya. Jadi dia mau punya ini karena langsung pengen dibawa pulang mungkin ya Ardi ya. Terus kemudian ada lagi. Nah, ini ada Mada. Mada usia 3 tahun. Dia juga paling suka di puzzle. Bagian puzzle, dia suka lepas pasang, lalu mencari huruf yang sama di dalam kartu. Jadi memang ini bisa dilakukan untuk anak-anak dengan rentang usia antara 3 sampai 7 tahun yang memang dirasa memang waktu yang tepat untuk mulai mengenalkan huruf hijaiyah ini. Oke, next, Kak Sahal. Oh, ada juga Gita ya. Gita ternyata dia suka bagian spidol yang bisa dihapus karena dia suka mengerjakan worksheet. Ya. Kemudian, nah ya ini hasilnya. Jadi memang setiap anak ternyata memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Dari 11 permainan yang ada di dalam Hijaiyah Bisipack, anak itu bisa memilih dan kita juga bisa memberikan kesempatan. Nah, produk ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih cara belajar yang paling cocok untuk mereka. Ini insya Allah jadi bermanfaat untuk orang tua yang bingung bagaimana ya cara mengenalkan hijaiyah untuk anakku yang paling tepat tuh caranya seperti apa. Nah, ketika kita menghadirkan Hijaiyah Bisipack ini, ada banyak aktivitas yang di dalamnya sehingga anak itu bisa memilih mana yang sekiranya paling cocok untuk mereka. Begitu. Jadi ini akan memberikan kemudahan untuk ayah bunda ketika mengenalkan huruf hijaiyah itu. Oke, next. Oke, nah setelah semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya berapa harga dari Hijaiyah Bisipack ini. Jadi Hijaiyah Bisipack ini harga normalnya 120.000. Tapi kami ada harga spesial selama masa pre-order, yaitu dari tanggal 12 September hingga 19 September ya. Nanti yang agak hafal timeline ini Mbak Eni. Nah, tapi kami ada memberikan subsidi 3.000 selama 3 hari pertama PO, yaitu di tanggal 12, 13, 14 September, sehingga hanya 98.000 saja. Begitu. Nah, begitu teman-teman, sepertinya tadi sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Balik lagi ngobrol sama Mbak Eni ya. Ya, oke Mbak Ade. Tadi ada beberapa yang sudah tanya. Pertama itu tadi dari Mbak Aisyah ini. Melihat produknya yang sangat interaktif, Hijaiyah Bisipack ini bisa dimainkan dari usia berapa Mbak Ade? Oke, ya tadi saya lagi jawabannya. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi sudah saya agak senggol sebenarnya di waktu uji coba produk. Nah, ini Hijaiyah Bisipack ini bisa diberikan kepada anak mulai dari usia 3 sampai 7 tahun. Tapi ketika orang tua ingin mengenalkan lebih dini, tadi seperti ada ayah bunda yang sudah mengenalkan dari usia 2 tahun, 2,5 tahun, itu boleh menggunakan Hijaiyah Bisipack. Asalkan dengan pengawasan atau didampingi oleh orang tua, karena memang ada bagian-bagian seperti pom-pom, pipe cleaner, kancing yang memang butuh pengawasan dari orang tua ketika anaknya masih di bawah usia 3 tahun. Begitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua, Mbak Ade. Nah, Assalamualaikum, mau bertanya, untuk worksheet-nya berisi apa aja ya aktivitasnya dari Mbak Ika, Mbak Ade? Oke, untuk worksheet-nya itu ada beragam. Jadi untuk di bagian depan kartu itu memang ini bagian untuk pengenalan huruf, kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan juga ada ceritanya. Ini bagian depan flashcard. Nah, ketika dibalik, maka di atas itu ada activity-nya. Inilah aktivitas ya yang terkait untuk anak-anak itu bisa mengingat kembali. Aktivitinya apa saja? Bisa melingkari huruf yang serupa dengan huruf yang sedang dipelajari. Atau kemudian bisa juga seperti ini mencari jalan keluar. Terus ada lagi menghubungkan titik-titik, begitu ya.
terus juga mencocokkan warna gitu. Jadi di aktivitasnya itu beragam, di setiap kartunya itu berbeda, sehingga anak-anak bisa merasakan juga keseruannya untuk mengerjakan worksheet-nya. Terus juga di bagian bawah di setiap kartu itu selalu ada bagian untuk mengenalkan huruf atau menebalkan huruf-hurufnya. Nah, ini ada bagian-bagian untuk menebalkan hurufnya dengan menggunakan spidol, dan ini juga nanti bisa menjadi alas ketika teman-teman ingin anak-anak untuk menyusun pom-pom, menyusun kancing, atau membuat huruf yang menyerupai dengan membuat huruf dari pipe cleaner itu tadi. Gitu. Kita ingin memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa menemukan mana cara yang paling tepat buat mereka, cara yang paling nyaman untuk mereka belajar. Jadi ini adalah cara bagi kita, bagi orang tua, untuk bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk menemukan cara belajar yang sesuai dan nyaman bagi mereka. Nah, mungkin ini bisa menjawab juga kebutuhan bagi ayah bunda semua untuk mendampingi proses belajar anak-anak kita. Begitu. Jadi terima kasih untuk acara hari ini, dan saya mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dari ayah bunda. Saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian Mbak Eni.